Hello, good evening, everybody. Good evening, sir. Good to see you again. Yes, sir. Okay, how are you? Celine, how are you, everybody? Good, sir. You doing good? Yeah, good, sir. Okay. Well, good to know that. Tonight is the sixth meeting of structure. So we are going to go over the materials that I already shared in the WhatsApp group this morning. And I believe some of you maybe already has take a look at those materials, and hopefully you already know a little bit about it. So I won't go over in any details of those materials. Any questions or maybe concern before we start the meeting? Ada concern, pertanyaan? Tidak ada? Okay. Well, let's take a look at the material. Okay. I don't know, honestly, to be honest. Di sesi sebelumnya, kebetulan saya juga mengajar structure, materinya tidak seperti ini, but I don't know ya. Maybe this is because of Mas Nanda's decision about changing the materials. I don't know. Okay, so whatever it is, let's take a look at it. Embedded questions, okay? Embedded and tag questions. Nah, kenapa disebut embedded? Embedded itu artinya yang disisipkan, ya, embedded. Biasanya orang mengatakan embedded in the middle of, gitu, disisipkan di tengah kalimat, ya. Nah, embedded questions adalah kata tanya yang terdapat pada sebuah kalimat atau pernyataan dan bukan merupakan kalimat tanya, makanya bentuknya pun tidak seperti kalimat tanya. Bentuknya tidak seperti kalimat tanya karena dia bukan merupakan kalimat tanya. Wait a second. Saya request OTP-nya and it seems like baru masuk. Wait a minute. Okay, wait a minute. Okay. Go ahead and take a look at the materials, everybody. Teman-teman, awal mendatang juga ya. Oh no, okay. Okay, go ahead and open the material. Ada akun Zoom yang harus 9:30. Wait a minute. Okay, 10:30. Oh, it's gonna be 9:30, 10:30. Okay. Okay, wait a minute. Ada yang penting di sini yang harus saya. Okay. Okay, let's go back to the business. I'm sorry, I have to manage two things at the same time. So it's like killing two birds with one stone. Seperti apa namanya, sambil menyelam ini, Pak. Okay, let's take a look back at this material. Jadi polanya begini ya, subject verb phrase. Verb phrase. Phrase ini artinya frasa. Question word, subject plus verb phrase. Example. We haven't ascertained where the meeting will take place. We haven't, ya. Nah, ingat kalau misalnya kita bicara tentang present perfect, ya, harus selalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Sehingga ascertain ini ada bentuk ed-nya. Where the meeting will take place. Nah, ini contoh. Where will the meeting take place? Kalimat di sini, ya, kalimat yang ini
adalah kalimat pernyataan, sedangkan kalimat B adalah kalimat pertanyaan. Yang ini kalimat pernyataan. Nah, makanya kita sambungkan di sini ya, misalnya ini we haven't ascertained where the meeting will take place. Kenapa di sini harus where? Question word-nya where. Kalau saya ganti what, bisa tidak? Kalau saya taruh what the meeting will take place di sini bisa tidak? Tidak. Tidak, sir. Tidak bisa, Sir. Kenapa tidak bisa? Because will take place ya. Iya. Menjelaskan tempat. Menjelaskan tempat. Kalau when menjelaskan? Waktu. When waktu. I don't know when the meeting will take place. When the meeting will be held. Dan lain sebagainya. Where will. Nah, kalau kita buat dalam bentuk kalimat tanya, will-nya ini harus ditaruh setelah question word-nya. Ini yang ini, question word. Where will the meeting take place? Selain itu, embedded questions juga bisa terdapat pada kalimat pertanyaan. Auxiliary, subject plus verb, question word, subject plus verb. Do you know where he went? Can you tell me how far the museum is from the college? Nah, ini rumusnya ya. Ada auxiliary. A ini auxiliary-nya yang mana? Do. Do. Do, Sir. Subject, You, sir. You. verb-nya, No. No. question No. word. Where. Question mark. Oke, good. Untuk mengecek pemahaman kalian, coba taruh di chat contoh kalimat seperti ini. Kalimatnya harus beda ya. Tidak sama persis. Coba ditaruh di chat. Okay, let's take a look at this. I don't understand what he talks about. Good. Did you know what they do last night, Celine? Can you ask him why he doesn't call me? Okay. I mean, grammatically correct, but it's a little bit funny. All right, no more question. Okay, let's go to tag question. Dalam tag question, everybody, penutur membuat sebuah pernyataan tapi tidak yakin dengan pernyataannya. Jadi menggunakan tag question untuk memverifikasi pernyataan tersebut. Berikut aturan-aturannya. Ya, tahu ya, di dalam struktur itu ada aturannya. Sorry. Gunakan auxiliary yang sama yang terdapat pada main sentence-nya, kalimat utamanya. Kalau misalnya di dalam main sentence-nya tidak ada kata kerja bantu atau auxiliary, maka tag questions ini yang digunakan adalah bentuk do atau does, present, dan did untuk bentuk past.
Contoh nih, it is raining now, isn't it? You'll go tomorrow, won't you? Ya, want itu singkatan dari will not. I will not go tomorrow because it's gonna be raining. Okay, it's going to be rain. You talked with the professor yesterday, didn't you? She has 2 children, doesn't she? Nah, kenapa di sini yang dipakai adalah ya bentuk to do. Siapa yang tahu nih di sini? Doesn't, didn't, terus yang di atas beda. Coba siapa bisa menjelaskan ke saya kenapa it is raining now isn't it? Di sini isn't. Sedangkan di bawahnya ini didn't you dengan doesn't she. Perbedaannya apa? Karena yang you talk with the professor yesterday, dia tidak mempunyai auxiliary. She has 2 children, tidak punya auxiliary. Kalau kayak isn't it, waktunya now, karena dia sekarang. Kalau didn't you, itu waktunya yesterday, karena dia ngomongin tentang kemarin. Oke, dia berbicara tentang kemarin. Good. Di sini kenapa is not, bukan doesn't it? Kalimat pertama. Karena ada auxiliary is. Ada auxiliary is. Ya. Oke. Nah, ini kenapa yang dibawa? She has 2 children, doesn't she? Ini kan sebelumnya tidak ada auxiliary does. Kenapa di sini does? Dia nggak punya auxiliary, makanya pakai yang do, does, atau did itu. Sedangkan yang has kan bentuk pertama dari have. Jadi pakai does, present. Oke. Di dalam kalimat ini ada kata kerja tidak? Ada Ada, has. sir. Yang mana? Has. Has. Oke. Berarti pada intinya kalau ada kata kerja di dalamnya kita tidak bisa menggunakan apa? Kalau kata kerjanya bukan bentuk ing, kita tidak bisa menggunakan apa? Kata kerja bantu to be. Seperti ini. Ini kita menggunakan is karena ini memang kata kerja bantunya adalah is. Isn't it? Tidak bisa kita katakan it is raining right now, doesn't it? Tidak nyambung. Karena do dengan does ini, ya, kita gunakan kata kerja bantu do dengan does kalau ada kata kerjanya. Ingat itu, ya. Seperti ini. You talk with the professor yesterday, didn't you? Karena di sini kata kerjanya adalah talk, bentuk ed untuk bentuk lampau di sini, ya. Kalau misalnya present, dia cuma you talk with the professor yesterday, didn't you? Dan kenapa di sini bukan don't you? Kita Karena kata menggunakan kerja ini. dua, sir. Karena talk-nya verb to. Kata kerjanya verb to. Bagus, ya, kata kerjanya verb to. Nah, hal lain lagi yang tidak boleh luput dari atensi kita adalah kalau misalnya kalimat utama positif, maka questions-nya harus negatif. Sebaliknya, jika kalimat utama negatif, tag questions-nya harus positif. Subjeknya harus berupa pronoun. Oke. The boys don't have class tomorrow, do they? Jadi kebalikan ya, kalau misalnya di sini bentuknya negatif, di sini harus positif. Tag questions-nya harus positif. Tidak bisa kita bilang the boys don't have class tomorrow. Don't yang ada ini bukan. Seharusnya cuman do they, ya. The boys have class tomorrow, don't they? Gampang ya. Yes, sir. Ya Allah, gampang. Gampang ya. Yes, gampang. Gampang. Oke, I don't know. Honestly, saya sedikit surprise dengan materi yang ini. Oke.
Okay, but there's nothing wrong about it. Okay, positive agreement and negative agreement. Positive and negative. Kalau orang Amerika bilang positive, negative. Bukan positif ya, bukan positif, bukan negatif. Positive and negative. Okay, let's take a look at the positive and negative agreement. Positive agreement ini kita pakai untuk menjelaskan kalimat yang ada dua orang atau lebih, yang mana mereka ini melakukan hal yang sama tanpa mengulang dua kalimat yang sama. Positive statement and tambah subject, auxiliary verb tambah to. Contoh nih ya, kalau positive statement ini polanya ditambah and, so, auxiliary verb. Ada berapa auxiliary verb? Ada berapa kata kerja bantu? Who does like him atau who likes him? Oh, oke, sorry. Ada yang bertanya nih. Do you know why aku blue? Maksudnya apa ini? Lucky. Ini pertanyaan bagaimana nih? Do you know why aku blue? Ini kenapa? Lucky, ini kenapa disambung sama bahasa di tengahnya ada bahasa Indonesia. Maybe he is Avatar, sir. Hi, sir. Kenapa? Typo, sir. Oh, typo. That's why. Saya kaget Maksudnya tuh ini. Ini Lucky mau bilang apa tadi nih? Enggak, itu jawaban yang sebelumnya sertanya yang Oh, kita bikin kalimat sebelumnya. hati-hati loh, misalnya nanti di esai Anda tulis begini, tiba-tiba ada bahasa Indonesia muncul di tengah nih. Nanti si bulenya bingung, ini anak ngomong apa ini? Ada ini anak nulis apa? Saya nggak ngerti nih aku nih. Oke. Saya nanya, yang benar itu who does like him? Who likes him? Siapa yang bisa jawab ini? Kayak kalian semua nih. Ada pertanyaan dari Amri. Who does like him atau who likes him? Yang benar yang mana? Atau kalian punya pola pertanyaan yang lain? Siti. Coba Siti jawab dulu. Who does like him atau who likes him? Dan Siti. perbedaannya apa? Sedih apa Siti? Siti Utami. Oh, gue. Who does like him? Apa sir? Who does like Itu him ada or di who chat. like him? Who does like him? Kenapa bukan who likes him? Karena wait. Karena apa? Mikirnya jangan lama dong. Oke. Salah benar bicara saja. Oke. Nanti kalau mau kuliah di luar negeri itu jangan mikirnya lama. Oke, Mister. Kita tuh kalau mau kuliah itu harus siap, bukan masuk kelas tanpa persiapan. Jadi ditanya tidak tahu mau bicara apa begitu. Siapa yang tahu? Selain ini coba. Perbedaannya apa dan mana yang benar atau dua-duanya benar? Akil, sir. Dua-duanya benar sih. Dito, Radia. Akil. Oh, tidak ada orang ini. Evianisa. Ratna. Loh, dari begini banyak orang tidak ada yang tahu ini. Oke. Who does like him dengan who likes? Izin sir, mau gabung.
Siapa ini baru bergabung? Oke, Lena, ada tidak nih orang-orang yang saya sebut namanya? Anda dapat cuman bergabung. Hadir, Sir. Oke, silakan. Menurut kamu benar yang mana? Who likes him atau who does like him? Who likes him? Who do you like? Okay. Who do you like? Nah, di sini kalau dengar ya, dengar semuanya nih. Masih ada yang tidak tahu. Oke. Di sini kalau misalnya saya katakan who do you like, ada auxiliary verbnya do. Kata kerja bantunya do, ya. Who do you like? Kalau misalnya di sini ya, kita tidak pakai do, who likes you. Tapi ini salah. Ya, secara struktur salah. Dia tidak bisa who likes you. Dia harus ada do. Who does she like? Secara struktur harus begini. Kalau misalnya kamu bilang who she likes. Misalnya pertanyaan begini, who she likes. Ini secara komunikasi sehari-hari orang mengerti maksud kita. Tapi secara struktur salah. Terkecuali, ya, ada di chat ini penjelasannya. Terkecuali saya buat kalimat ini dalam bentuk afirmatif. She likes, misalnya, banana. Misalnya saya bilang Retna likes banana. Oke. Nah, like di sini saya tambahkan S. Tapi kalau yang who she likes salah. Kalau misalnya Anda pakai di dalam percakapan sehari-hari, itu bisa dimengerti. Maksud kamu itu, kamu menanyakan siapa yang dia sukai, begitu. Tetapi yang benar secara struktur adalah who does she like? Who do you like? Oke. Bukan who you like, salah. Jadi dia harus ada auxiliary verbnya, ya, dalam hal ini bentuk to do dengan does, dan do dengan does ini kita pakai atau kita gunakan sesuai dengan subjek. Subjeknya apa? Bisa dipahami sekarang? Oke, saya mau nanya, do ini untuk subjek apa? I. You there. You Ayuide. Ayu. Ayu Dewi. Ya, Ayu Dewi ya, si artis itu. Does Si sesederhana ini, oke? Sudah ya? Oke, Sir. Oke, nah kalau ini bagian C, ada pertanyaan lain lagi? Nah, kalau pertanyaan tersebut menggunakan pseudo subject, there is, there are, kenapa disebut pseudo? Pseudo ini bahasa Indonesia apa? Siapa tahu? Subjek palsu, Sir. Iya, yang tidak jelas, agak kabur begitu. There is, there are, ya. Maka check questions-nya harus menggunakan there. There are only 3 days in February, aren't there? There is a coffee shop near here, isn't there? Isn't there? Ingat, kalau harus ada konsistensi penggunaan bentuk tunggal dengan jamak. Contoh, dilihat di sini. There are only 3 days in February, aren't there? Oke. Di sini are, sehingga are-nya ini kita tambahkan not di sini. Tadi saya katakan kalau misalnya statement-nya atau kalimatnya ini bentuknya positif, tag questions-nya harus negatif.
dan vice versa. Oke, atau sebaliknya, kalau misalnya statementnya ini sudah dalam bentuk negatif, berarti take questions-nya positive. Oke. Sesimpel itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Sir, itu yang buat kan itu tentang bulan. Kok pakai there? Oke, kau pakai there. Oke. There is, there are. Kalau kita mau artikan there dalam bahasa Indonesia apa? Sana. There Itu. are only 3 days. Hanya ada 3 hari di Februari. Kalau tidak pakai there, kamu mau pakai apa di sini? Coba, saya mau tanya. Kalau tidak pakai there, kamu mau pakai apa di sini? Kok langsung only 3 days in February? Only 3 days. Nah, balik lagi baca yang ini nih. Pseudo subject. There ini disebut pseudo subject ya. There is, there are. Kalau only 3 days in February, subjeknya yang mana? Nggak ada. Iya. Kan saya pernah bilang di dalam sebuah kalimat itu harus ada subjek dengan verb. 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 Tak kerja, Sir. Tidak bisa begini. Sebuah kalimat dia harus penuh secara struktur kalau ada subjek dengan verb. Kalau tidak ada verbnya, kalimat ini kalimat apa? Atau tidak ada subjeknya, siapa yang melakukan apa? Ini subjek loh yang ini nih. There, ini subjek. There is a coffee near here. Isn't there? Nah, kita tidak perlu memberi atensi terhadap yang aren't there. Aren't there ini adalah take questions-nya. Tetapi catatannya begini. There ini adalah pseudo subject. Sehingga harus ada there. Kalau kita misalnya kita hilangkan there are, dan kita memulai kalimat ini hanya dengan menggunakan only 3 days in February, aren't there? Pertanyaan saya, kalimat ini subjeknya di mana? Bisa Sir, mau dipahami? nanya, izin tanya, Sir. Kalau there are only 3 days in February itu verbnya only. There only 3. Oke. Only 3 days in February. Yang ini. Oke. Are dengan is ini disebut apa di dalam dua kalimat ini? Subjek. Lebih. Auxiliary. To be auxiliary verb. Auxiliary verb. Auxiliary verb. Nah, jadi di dalam kalimat itu kalau ada auxiliary verbnya, tetapi itu verbnya. Kata kerja bantu. Namanya saja kata kerja, tapi bantu maksudnya. Kata kerja bantu. Yang there ini yang disebut dengan pseudo subject. Karena begini, alasannya begini ya. Kenapa disebut pseudo? Atau yang agak kabur, yang tidak jelas begitu ya. Karena terkadang kalau misalnya kita bilang there is a man, kalau misalnya di dalam sebuah kerumunan, lalu kita katakan there is a man standing in the crowd. There nih yang mana? A man yang mana gitu. Dia tidak secara spesifik. Walaupun dalam pola kalimat ini misalnya kalimat yang kedua there is a coffee shop near here. Sespesifik mungkin disebut coffee shop, tapi just in case there are many coffee shops, we don't know exactly which one. Okay, so there is no specific coffee shop that the speaker means. Makanya disebut pseudo subject. Okay, dalam konteks question tag. Okay, any more questions? Ada lagi pertanyaan? Saya, Sir. Hmm. Jika tidak ada there are atau there is gitu masih bisa dipakai untuk question tag atau enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Oke. Kalau misalnya Anda mau bicara sehari-hari boleh.
ya, tapi tidak dalam konteks struktur tata bahasa yang baku gitu. Kalau misalnya kamu lagi percakapan sama temanmu yang bule, kamu bilang only 3 days in February, aren't there? That's fine. Bisa dimengerti ya. Nah, jadi begini, kalau kita belajar struktur, kalian harus bisa bedakan antara bahasa formal, bahasa informal ya. Ada bahasa-bahasa informal yang sifatnya biasanya kita pakai hanya di dalam konversasi yang tidak boleh kita bawa ketika kita belajar tentang struktur. Ya, tata bahasa yang baku, yang baik dan benar secara tata bahasa Inggris. Karena memang yang namanya kalau kita bicara tata bahasa itu kan kita harus melandasi ya pola kalimat kita itu sesuai dengan rumus atau formulanya. Tidak bisa kita serta-merta membuat sebuah pola kalimat sesuai kemauan kita tanpa ya atau dengan menafikan pola kalimat atau rumusnya. Ya, jadi kita tidak bisa serta-merta menafikan pola atau formula karena kalau kita tidak ikuti pola atau formulanya artinya kalimat yang kita buat itu tidak benar grammatically atau secara tata bahasa. Jelas ya? Jelas tidak nih? Jelas, Sir. Jelas. Jelas, Sir. Tidak ada nyawanya bahwa ini ada manusia di sini. Oke. Good. Let's move on. Positive agreement. Kalau tadi yang ini ya kita bicara tentang auxiliary tag questions. Let's take a look at the positive agreement. Dan sudah sedikit saya bahas ya, negative agreement. Negative statement plus and plus subject negative auxiliary plus either. Bukan either ya, either. Nah, contoh nih, I didn't see Mary this morning and John didn't either. Neither did John. Kita perhatikan ini. Saya sudah pernah, seingat saya waktu listening saya sudah pernah menjelaskan tentang neither dengan nor, either dengan or. Betul tidak? Betul, sir. Siapa yang masih ingat? Coba. Oke. Siapa yang masih ingat penjelasannya? Coba. Kapan kita harus menggunakan neither dengan nor, either dengan or, dan artinya apa kedua-duanya ini? Hile? Saya coba ya, sir. Correct if I'm wrong. Seingat saya, kalau untuk neither itu dia akan mendukung kalimat negatif, sedangkan untuk either dia tidak mendukung kalimat negatif. Misalkan menggunakan neither itu, I'm not happy, neither do you. Itu berarti saya tidak bahagia, begitu pula dengan kamu. Sedangkan kalau menggunakan either, I'm not happy, don't you either. Itu berarti saya tidak bahagia, tapi kamu bahagia, atau sebaliknya. Seperti itu, Sir. Oke, good. Ya, either dengan or itu dia menyatakan pilihan, ya, preferensi. Dan neither biasanya itu selalu bermakna negatif. Artinya tidak, ya, bukan negatif yang lain ya. Negatif artinya tidak melakukan sesuatu, tidak terlibat, tidak turut serta dan lain sebagainya. I didn't see Mary this morning and John didn't either. Neither did John. Nah, yang ini ya, neither did. Did ini muncul dari sini. I didn't see. Neither did. Saya tidak bisa katakan neither does John. Salah. Saya juga tidak bisa katakan neither do John. Oke. Yang ini, he don't study for the exam. Apa yang salah dengan kalimat ini? Harusnya menggunakan doesn't. Auxiliary verb-nya salah, sir. Doesn't. Menggunakan Doesn't, Sir. Doesn't. Yeah, he doesn't study for the exam, and they don't either. Okay, neither do they. Oke, sesuai dengan rumusnya ini, yang ini nih ya, negative statement and subject, neither positive. Ini polanya.
Yang ini nih, negative statement. Negative statement di sini yang ini nih, I didn't see atau he doesn't study. Terus ditambahkan and. Plus neither, ya. And don't, ya kayak atau misalnya ini, I haven't either, neither have I. Positive auxiliary plus subject. Oke, comments ya. Saya sudah pernah kasih penjelasan terkait neither dan either. Anda sudah tahu itu. Comments, direct comments positif ya. Comments di dalam bahasa Inggris ya, misalnya direct comments. Comments yang sifatnya positif. Close the door. Please turn off the light. Ini off-nya harus double F di sini, kurang. Oke, silakan dibaca dulu. Ada chat penting yang perlu saya baru. Oke, open the window. Negative, don't close the door. Please don't turn off the lights. Don't open the window. Segampang ini ya. Tidak perlu lagi secara spesifik saja. Indirect comments. Positive indirect comments, subject order, ask, tell, say, complement, infinitive, to plus verb. Siapa yang ribut itu? Dimatikan tuh, Didik. Kenapa Didik? Ramadhani. Kamu mau tanya apa? Oke. Subject plus order, ask, tell, say, complement, infinitive. John told Mary to close the door. Pertanyaan saya nih, infinitif dalam kalimat ini yang mana? Too close. Too close. To close. Infinitif, to tambah verb. To close, bagus. The door apa? Object. Object, sir. Object complement. Complement. Oke. Jadi ingat kalau infinitif ini infinitif harus selalu diikuti dengan kata kerja ya. Dan kata kerjanya biasanya lazimnya kata kerja bentuk pertama. Tidak bisa saya bilang John told Mary to closing the door. Atau Jack asked Jill to turning off the light. Atau I told Peter to opening the window. Itu salah. Oke. Walaupun dalam case tertentu, misalnya kalau nanti kamu kuliah di luar negeri, kita komunikasinya itu harus via email, tidak via WhatsApp, tidak sama sekali via WhatsApp. Oke. Nah, jadi kita harus tahu nih belajar. Makanya saya kalau di kampus tuh saya latih mahasiswa untuk selalu komunikasi dengan saya via email karena dia lebih resmi. Dan saya juga ajar mereka untuk bagaimana menulis dalam bahasa Inggris. Ya, di body emailnya itu, di introduction-nya apa yang harus ditaruh dan lain sebagainya. Nah, gini loh, ini sebenarnya hal-hal teknis terlepas dari TOEFL ini. Kalau misalnya kalian chat seseorang, dalam hal ini mungkin orang yang ngajar kalian dan lain sebagainya, harus beritahu namanya, siapa dan lain. Ada yang chat saya ini tiba-tiba nanya ini, saya bingung, ini siapa? Gitu. Ya. Nah, jadi harus misalnya selamat pagi Kak, saya siapa begitu. Tiba-tiba nanya, saya bingung, ini sama siapa gitu. Oke. Hal-hal seperti itu kalian harus bawa nanti ketika misalnya mau kuliah di luar negeri. Tidak bisa tiba-tiba kalau komunikasi dengan misalnya profesornya atau teman lalu you don't tell him or her about your name, your identity. It doesn't make any sense. Oke. Itu hal-hal teknis dan perlu kalian tahu. Bagaimana kalian tuh harus memiliki etika ketika berbicara atau berkomunikasi dengan orang. Teman sekalipun, ya teman sekalipun, kita perlu tahu etika berkomunikasi. Oke? Dan biasanya mahasiswa saya kalau etika komunikasinya kurang, kadang saya malas respon. Dan itu bukan berarti saya tidak mau melayani, tapi saya semata ingin mereka tuh tahu ya
Masa seorang mahasiswa tidak tahu etika berkomunikasi? Keterlaluan. Oke. Itu sedikit ya. Mungkin di kampus juga kalian punya dosen sudah ajar kalian tentang itu. Oke, next. Negative indirect comments. Ya, subject plus verb complement not infinitive verb. Silakan dibaca sendiri. Nah, ini ada loh ternyata exercise-nya. It's time for you, everybody, to do this exercise. Silakan. I'll give you 5 minutes. Ada pertanyaan sebelum exercise-nya dimulai? Kalau di Jawa istilahnya unggah, unggu heboso. Ini artinya apa, Amri? Yaitu dalam berkomunikasi. Sir. Oh ya, saya dulu sempat diajarin bahasa Jawa tapi lupa semuanya. Tapi banyak teman saya orang Bandung, Jogja banyak. Okay. Let's take a look at the exercise, everybody. Let's do it in, let's say, 5 minutes. Anda bisa Zoom ini saya tidak tahu kenapa ya dari Mas Nana tidak ada fitur breakout room-nya. Kalau ada breakout room-nya mungkin saya bisa maksimalkan untuk taruh kalian di breakout room. Tidak ada. Saya sudah cek sini Zoom-nya tidak ada breakout room. I don't know why. Okay. Let's do this exercise for 5 minutes, everybody. And I'll be back in, let's say, 1 or 2 minutes because I'm going to the restroom for a second. Allow me to turn off the video, okay? Okay, let's do it. Dewi, you are ready for number 1, okay? Go ahead and do this one. A, who will be elected president? I'm not sure, blah, blah, blah. Dewi and her friend, go ahead, please. Ya, sorry, saya masih belum itu. Belum paham. Ya, kalau jawabannya kayak gitu dong. Oke, pahamnya di mana? Apakah contohnya seperti di atas ya, sure. Misalkan where did he go kan? I don't know where he went. Berarti kalau di bawah kan sebenarnya kan udah ada I'm not sure. Berarti tambahannya bagian dari depan. Tapi saya bingung mulainya dari mana. Nah, ini contohnya. Where did he go? I don't know.
where he went. Nah, kenapa di sini when? Ini kita pakai when di sini yang bentuk kedua dari kata kerja go, ya, karena ada did di sini. Walaupun go ini bentuk pertama, kita tidak boleh terkecoh. Ini bukan kalimat simple present tense, bukan. Ini kalimat past tense, di mana dia bertanya kemana dia pergi, ya, where did he go. Nah, biasanya untuk pola kalimat tanya, kalau misalnya kita sudah menggunakan bentuk to do tadi ada apa saja Dewi? To do dengan Does. do dengan does. Bentuk lampaunya? Bentuk lampaunya apa? Did, sir. Did. Bagus. Nah, kenapa di sini did? Where did he go? Ini pola kalimat tanya bentuk lampau. Oke, yang pertama. Kalau misalnya saya rubah dia jadi present, where does he go? Nah, di sini jawabannya I don't know. Ini bentuk present di sini. Where he went. Went ini kata kerja kedua dari kata kerja pertama. Go. Dan kenapa di sini harus kita tidak bisa bilang I don't know where he goes, tidak bisa where he goes karena ini ada di sini. Bentuk lampau. Ingat, beda antara present dengan past dengan future, beda. Nah, contoh example yang ini bagian A. Who will be elected president? I am not sure. Coba disambung apa di sini? Who will be elected president? Who will be the next president? Who will be Who will be president? Who will be president? Okay. Who will president will be elected? Who will be the Who will be elected president? Who will be president elected? The next president. Which president will be elected? Oke. Ini loh, ini nih. I don't know where he went. Simply secara sederhana kita setelah ini ya yang apa namanya question word yang where ini he di sini he that number go. Kenapa when? Tadi saya sudah kasih penjelasan di sini when karena ada di sini. Berarti di sini I'm not sure who will be President will be elected. Who president will be elected, sir? Oh, itu salah. Who president will be elected salah. I'm not sure. Who will be selected? I'm not sure who will be Selected. bukan selected, elected di sini. I'm not sure. Who will be elected? Okay. Whose book is this? I haven't discovered apa? Coba dari begini banyak orang nih, masa tidak ada yang tahu? Who's the book? Whose book it is? Whose book is I haven't discovered. I haven't discovered the book. Who's it book, sir? I Whose haven't book? discovered whose book it is. Oke, gini loh. Kenapa ditaruh kalimat tanya lagi? Kan ini nih. Contoh yang pertama nih, ya. Yang pertama, I don't know where he went. Ini bentuknya sudah bukan kalimat tanya. I haven't discovered yet. I haven't discovered whose book is it? Apa it is? It is. I haven't discovered the book. It is. Kenapa It itu? Karena pernyataan. Karena Bukan kalimat afirmatif, bukan It question. is, sir. Iya. Kalau dia bentuknya afirmatif, kita tidak bisa bilang is it.
Oke, is it itu kita pakai untuk question. Kalau afirmatif it is. I don't know what it is. Misalnya saya tanya, misalnya teman saya bilang, do you know about the article written by John McClough? Lalu saya bilang, I don't know what it is. Itu berarti saya bukan membuat sebuah kalimat tanya, tapi saya membuat kalimat afirmatif. I don't know what it is. I don't know where she goes. I don't know where he goes. Okay. How tall is John? Do you know? Do you know apa? How tall John is? How John is. How tall is he? How tall he is? How tall? Is he? He is. He is. He is or John He is. is. Ingat, ini terakhirnya apa di sini? Tadi saya Question mark. Question mark. berarti How tall is he? how tall is How he? is he? Bukan he is. Oke, ini loh. Ada yang belum mengerti ini. Kalau misalnya saya bilang how tall he is, itu bukan kalimat tanya. Sudah mengerti belum? How tall is he? Misalnya, do you know how tall he is? Bukan kalimat tanya. Sir, bukannya dia jadi kalimat tanya karena ada do you ya, Sir? Iya, ini harus kalimat tanya. Coba sepertinya. Maaf nggak lihat tanda tanyanya, Sir. Saya bilang tadi loh, ini harus jadi kalimat tanya. Ada ini nih. Ini apa ini? Tanda tanya. Terus kalau ini loh, kalau ada tanda tanya, kita buatnya jadi kalimat afirmatif. Masuk akal nggak nih? Nggak nyambung kan? Iya, Sir. Iya. Jadi gini, kalau di sini ada kalimat tanya, kita tidak boleh buat pola kalimat ini jadi bentuk positif seperti ini nih, yang ini nih, atau afirmatif. I don't know where he went. Titik. Bukan, tidak ada kalimat tanya di sini. Do you know how tall is he? Kenapa he kata ganti dari John. Jelas ya? Jelas, Sir. Jelas, Sir. Yang D, coba. Yang bagian D, coba. Siapa bisa? How long does the class last? The catalog doesn't say. How long it was? How long? It was. It was. Salah. Sorry ya, salah. Perbaiki. Perhatikan di sini. Tadi seperti saya kasih penjelasan di atas. Ada did berarti ini harus when. Ini does di sini loh. Ini enggak ada. How long it does? How long? How long it is. It does. How long does? How long the class. Oke, pertanyaan saya nih, apa beda it is dengan it does? Siapa yang tahu? Come on, siapa yang tahu kapan saya harus menggunakan it is dengan it does? Dewi? Kalau does itu untuk penggunaan present simple. Is? Kalau it itu untuk menerangkan apa ya, penunjukan suatu benda. Jadi it is a book. Does itu untuk kata kerja ya. Ini loh, how long does the class last? Berapa lama kelasnya berakhir? Berarti the catalog, orang Amerika bilang catalog. The catalog doesn't say how long It is. How long apa? How long the class?
Kata ganti The untuk the class. class apa? It How long does it? It does. Oke, it bagus. Terus lastnya harus jadi apa? Coba. Oh, it lasted salah. Dia tidak ada bentuk past di sini. Dia bukan bentuk past, ini bentuk present. Berarti, oke, gini. Dengar dulu, saya taruh di chat ya. It last, betul. Dari Julie Suhaidi, bagus. Coba, siapa bisa kasih penjelasan kenapa it last? Ada S-nya. Nah, penggunaan das, jadi harus kata kerjanya ditambahkan S. Sorry. It. Ini kalau misalnya saya bilang it closes. Kenapa ada S di sini? Ada S di sini. Karena subjeknya it Subjeknya. ya, sir. Orang ketiga tunggal. Orang ketiga. Ya. Ini tenses apa? Simple present. Present. Simple present, sir. Bagus. Ingat itu. Ini yang paling basic. Ini tidak boleh keliru nih ya. Biasanya di soal TOEFL ini akan muncul seperti ini. Mereka akan sengaja taruh bentuk misalnya kata kerjanya yang tidak boleh ada S ditaruh di situ, atau yang membutuhkan S, ES, ES ditaruh di situ. Oke? Good. Take question. Yang ini, silakan. Let's do it really quick. Finish the sentences by adding a tag questions with the correct form of the verb and the subject pronoun. You Aren't you? Aren't you? Aren't you, sir? Aren't you, sir? Aren't you? Aren't you? aren't. Jangan aren ya. Itu Aren't you? aren yang kamu biasa minum tiap hari. Aren't ya, are. Kalau orang Amerika tuh biasa bilang are. They are going to school tomorrow. Okay. You are going to school tomorrow, aren't you? Positif apa negatif? Negatif, sir. Negatif, sir. Hah? Negatif. Negative. Negatif take question. Aren't you? Tadi saya kasih penjelasan kalau statementnya positif berarti take questions-nya Negatif, sir. sebaliknya Positif. Positif. Jika kalimatnya negatif, maka question take-nya positif, sir. good. Bagus. Ini cepat mengerti begini saya senang. Gary signed the petition. Didn't Gary? Didn't Gary. Didn't Gary? Or Didn't didn't he? didn't Gary. Didn't Gary or didn't he, sir? Jangan didn't Gary lagi. Didn't he? Didn't he? Okay. Didn't he? Sudah mengerti banyak nih. There is an exam tomorrow. There isn't. There isn't. Isn't there? Isn't there? Isn't there? there? Isn't there? Good. D. She has been studying English for 2 years. Hasn't she? Hasn't Hasn't she? she? Hasn't she? Nah, ini menarik nih. Ada yang masukkan didn't lagi. Hasn't Okay. she? Hasn't she? Hasn't she? Hasn't she? Tadi saya dengar ada bunyi didn't, hasn't she. Kenapa ada didn't? Kenapa ada didn't? Coba. Kalau dimasukkan didn't, hasn't she, benar tidak? Salah, sir. Kenapa salah? Karena kalimatnya present perfect, sir. Present perfect tense. Auxiliary verbnya has. Good. Auxiliary verbnya has. Ini kalau tenses apa ini? Present perfect, sir. Present perfect continuous. Present Perfect continuous tense. Bagus nih, sudah cerdas nih semuanya nih. Oke. Next, agreement. The last one, agreement. Fill in a blank with the correct form of agreement. Rose likes to fly, and her brother. Either. Likes to
ini kalimat ini bermakna apa nih? Positif atau negatif? Positif. Positive, sir. Positive. Woi, likes to fly. Coba. Artinya apa? Rose likes to fly. Her brother is Rose suka terbang. Suka terbang ya, Sir. Rose suka terbang. Okay. Let me tell you this. Kalau di USA, kalau orang katakan do you like to fly, itu konotasinya negatif loh. Oke, ngerti maksud saya? Fly yang maksudnya yang gedrang. Oh, baru paham. Mabok. Oke. Iya, sorry ya kalau tidak berarti saya mau mengajarkan kalian, tapi ini cross cultural understanding. Kalau di USA itu obat-obatnya bebas dijual, minumannya bebas dijual di mana-mana. Jadi kita tidak heran kalau misalnya kita akan melihat mereka tuh pagi-pagi jam 8 mereka sudah antri di bar. Dan the very first time I was there, I was like, oh my goodness. This is not the way, this is not the thing I wanted in my life. Kalau kita di sini pagi-pagi ngopi, ngeteh, ya, mereka pagi-pagi ngebir. Oke, nggak apa-apa ya, saya cerita ini jadi satu apa namanya pemahaman juga. Oke, Sir. nah, jadi kalau misalnya dia bilang Rose likes to fly and her brother either. Fly di sini, I don't know, fly di sini bisa bermakna negatif. Ngefly, Dito Radit. Dito bilang Ya, fly ya. gitu, Sir. Iya, Ngefly. katanya gitu. Tapi gini loh, kebetulan kalau dulu saya tinggalnya di Michigan tuh yang dingin banget. Dingin ya, dinginnya itu kadang sampai -25. Bahkan terkadang kelasnya tuh harus di-cancel karena salju menutupi seluruh jalan. Dan kita harus vaksin flu. Kalau enggak, kita bisa mimisan. Teman saya itu dulu dia sempat keras kepala tidak mau vaksin, sempat mimisan. Luar darah dari hidungnya gitu ya. Nah, jadi saat musim dingin, believe it or not, everybody mau perempuan mau laki-laki pasti agak fly sedikit dalam hal ya 1-2 apa namanya? Kalau kami orang timur bilang sloki. Tahu sloki nggak? Gelas kecil. Kami orang timur bilang 1 sloki. Gitu. Oke. Tapi ini pemahaman budaya loh. Siapa tahu suatu saat kalian kuliah di Eropa atau di Amerika dan lain sebagainya. Kalau suka nge-fly kasihan Upin ini. Akil Ajis. Oke ya, biar kita fun-fun aja. Saya biasanya aja suka nge-fun dikit. Oke, tapi ini ya sesuatu yang perlu kalian tahu. Karena gini guys. Kita belajar bahasa bukan saja dan bukan semata kita belajar bahasanya, tetapi kita juga belajar tentang budaya yang ada di dalam bahasa. Oke? Budaya orang-orang yang memiliki bahasa itu. Dan nanti misalnya contoh di TOEFL reading, kita akan disodorkan bacaan-bacaan yang kaitannya dengan kebiasaan mereka, kayak dan lain. Kalian tahu kayak tidak? Ada bacaan ini. Ada yang tahu kayak itu apa? Tidak tahu. Coba buka di YouTube kayak di Amerika ya. Ada di TOEFL itu ada bacaan tentang ini. Coba buka di YouTube kayak. Saya pernah kayak loh. Pertama tuh kayak menyenangkan sekali dan seru ya. Coba siapa yang tahu kayak itu seperti apa atau pernah nonton mungkin? Kano. Ya? Canoeing. Iya, dayung gitu ya. Siapa nih? Dito. Ya, seru sih, seru. Kalau nanti just in case kalian berkesempatan kuliah di USA itu pasti familiar dengan yang ini. Lanjut, Faisa bilang lanjut. Ada lagu di apa tuh yang namanya lanjut?
Oke, lanjut ya, lanjut. Jangan stop. Kita gas terus, jangan rem ya. We don't plan to attend the concert and blah 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 day. Neither do they. Neither do. They. Bagus. See, John shouldn't run so fast, and you Should not either. you shouldn't Either. either apa neither. Either. Either. Either di akhir. He has lived in Jogja for 5 years and blah 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 And we. and Either. Either too. he has lived in Jogja for 5 years and either apa? Coba lihat yang ini nih. Banyak yang So do we? and either yang ini nih. Coba lihat ini nih. And either do we. Either do we? Oh iya. Pasti besok-besok dia nyari kita terus. Iya, ya Ci. Hari apa ya Ci? Ya, kita nggak bareng Ci. Has lived. Berarti Berarti either Either do do we? we. Siapa yang bilang Dolin? Saya dengarnya seperti Dolin dari Akil Aziz Alfaris. apa Ci? Saya foto berdua. Oke, kalau mau bicara dimatikan itu ya. Alright, that's all for tonight's material, everybody. Do you happen to have any questions, concern, or maybe feedback, issues? Ada yang mungkin punya ide tertentu atau mungkin saran, feedback dan lain sebagainya, silakan. Terkait materinya, I'm open to feedback. You know, I've been teaching for more than 10 years. Sudah malang melintang mengajar dari level TK hingga perguruan tinggi, lebih dari 10 tahun. Jadi saya biasanya itu selalu terbuka terhadap yang namanya feedback dari siswa ataupun mahasiswa, biar demi improvement gitu ya, biar semakin kita tuh sebagai guru, mentor, tutor dan lain sebagainya mencoba memberikan terbaik dari pengajar. Karena alasannya the end goal of teaching is the comprehension. Ya, tujuan terakhir dari pengajaran adalah komprehensi. Apa gunanya? Sebagai guru, dosen, Anda mengajar, tapi at the end of the day, the students don't understand. Oke? Dan yang terutama bagi saya yang terpenting adalah kalian bukan sekedar hadir, tetapi kalian hadir untuk kritis bertanya. Kalian hadir untuk aktif berpartisipasi. Dan elemen-elemen ini yang nanti harus kalian bawa ketika kalian mau kuliah di luar negeri. Oke. Tini, seems like you're going to ask a question. Go ahead, please. Not a question, actually, sir. What is it? Izin mau kasih saran, sir. Silakan. Mungkin kedepannya kita bisa campur materi, bahas materi sama film. Soalnya saya suka film Hollywood, jadi mungkin bisa dikaitkan sama film biar lebih seru aja gitu, sir, pembelajarannya. Oke, bukan semata kita belajar struktur ya. Kemana yang lain nih, setuju nggak? Iya, betul, sir. Ditaruh di chat. Agree. Setuju, sir. Sudah 8. Oke, agree? Setuju. Oke, gini loh. Saya biasanya ngajar, kebetulan saya ngajar complex English grammar. Dan materinya itu kadang agak boring kalau misalnya kita cuma belajar struktur. Yang biasa saya kombinasikan adalah song, potongan video klip ya. Lalu anak-anak dikasih untuk melengkapi sesuai dengan lirik yang mereka dengar. Itu akan lebih menarik sekali. Dan ada juga game yang kaitannya dengan ini. Tetapi karena begini, karena saya berpikir bahwa ini TOEFL, which is kita tuh perlu serius. Ya, jadi memang semata
ya walaupun ya sebagai orang tester saya tahu cara yang mengajar seperti apa sesuai konteks, bagaimana menggabungkan unsur atau elemen-elemen lainnya yang sekiranya membuat siswa jadi lebih engage, lebih terlibat, tetapi memang at some point you have to understand the situation. But I'll try to combine the elements that you suggested in case, in this case, mungkin kita bisa masukkan potongan videonya atau ada potongan video tertentu yang kaitannya dengan materinya akan saya siapkan for the next meeting. Okay? Thank you for your kind suggestion. Ada yang lain mungkin atau ada yang mungkin, Sir, kita belajar langsung TOEFL-nya aja deh. Jangan yang basic kayak gini. Ya walaupun materi ini kaitannya dengan TOEFL. Ada lagi yang lain? Sama cerita pengalaman. Setelah di yes, oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi tidak? Ada pertanyaan mungkin? Sir, izin bertanya untuk jawaban tadi di poin A bagian pertama, Sir. Oke. Tadi kan jawabannya I'm not sure who will be elected ya, Sir. Ya. Nah, jadi saya bingung, Sir, itu subjeknya di mana? Soalnya kan tadi di rumus itu untuk rumusnya subject plus verb phrase plus question word. After question word dia ada subject, Sir. Baru setelah subject baru verb. Nah, seandainya jawabannya, Sir, I'm not sure who will be elected. Nah, setelah kata who kan di rumus kan, Sir, ada subjek. Nah, ini nggak ada subjeknya, Sir. Oke. Masih kurang paham, Sir. Maaf ya, Sir. Good question. Siapa bisa jawab? Ada yang tahu? I am not sure who will be elected. Tidak ada subjek. Kalau di sini harus ada subjek ya. I don't know where he went. Sir, mau nanya caranya biar kita pasti bahasa orang nggak pakai bahasa yang kita ngerti. Kering deh. Oke, tunggu. Kita jawab dulu pertanyaan dari Jenika ya. Ntar kita sharing santai. Kebetulan malam ini saya free. Saya free tidak mengajar IELTS malam ini. Jadi kita bisa saling sharing santai. Oke. Nah, I am not sure who. Kalau kita masukkan subjeknya, berarti subjeknya apa di sini? He or she ya, Sir? Presiden? Iya. He or she. Ya, presiden itu kan bisa perempuan, bisa laki-laki kan? Ya, I'm not sure. Terus? Who he or she will be elected. Tapi nggak nyambung gitu sih kalau masukkan subjeknya, Sir. Oke, tidak nyambung. I'm not sure who. Kan di sini kita harus pakai who di sini nih. Iya. Nah, pertanyaannya subjeknya mana? Yang ini kalimat ini kan subjeknya ini I. I'm not sure who will be elected. Tapi kan, Sir, after question word dia lagi plus subject. Dia plus subject I. I'm not sure who subject president plus verb like that. Oke, kalau dia di sini harus plus subject berarti I'm not sure who is the president will be elected. Oke. Who the president ya, kita masukkan ini sebagai subjek. Who the president will be elected. Titik. Oke, kalau kita memasukkan subjek di sini. Jadi subjeknya adalah presiden. Presiden. Oke. Thank you, Sir. Atau kita bisa pakai yang pronoun yang he atau she juga bisa. Oke, good question datang dari Junika. Sir, gimana mau tanya caranya biar kita fasih berbahasa Inggris? Padahal kalau orang lain ngobrol pakai bahasa Inggris kita ngerti. Cuman ketika ikut ngomong malah kikuk. Ada triknya ya, Fitriani. Oke, saya mau berbicara sesuai pengalaman saya ya.
Kalau saya dari dulu saya kuliah, kebetulan S1-nya bahasa Inggris. Saya biasanya selalu ikut speech competition, English debate juga. Dan saya biasanya ikut yang namanya public speaking. Kebetulan biasanya saya suka MC gitu ya, di wedding ceremony atau wedding party atau graduation. Nah, cara untuk kita bisa melatih kefasihan berbahasa Inggris kita adalah begini, ada beberapa hal. Yang pertama, karena ini bahasa Inggris, tidak apa-apa ya kalau kita ngobrol tentang ini? Boleh? Karena ada yang Boleh. Boleh, Sir. Boleh, Sir. Yang pertama, karena ini bahasa Inggris, kalian tuh harus bisa punya banyak vocabulary di otak. Tidak bisa kalian tidak tahu banyak kosakata lalu itu akan jadi modal. Yang kedua, tahu yang namanya tata bahasa. Seperti yang tadi, kenapa kita belajar question check dan lain sebagainya. Karena itu modal bagi kita untuk bisa kita melakukan konversasi dengan orang. Jadi modalnya yang pertama, kosakata harus banyak. Yang ketiga, tahu grammar. Ya, struktur kalimat itu seperti apa. Mulai dari simple sentence, compound complex sentence. Di dalam struktur ya. Kenapa penting kita belajar struktur? Struktur itu jadi dasar atau basis sebagai kita untuk bisa mampu menulis, mampu berbicara, mendengar ya. Jadi walaupun misalnya begini, walaupun kita bicara dengan orang-orang native speaker ya, orang asli, kita bisa tahu mereka sedang berbicara apa. Karena kita tahu kosakatanya, kita tahu strukturnya, kita tahu konteksnya. Dan ingat yang kedua, tips yang kedua, kalian harus bisa bedakan antara situasi formal dengan informal. Jadi ada kata-kata tertentu yang kita pakai di situasi formal, ada yang dalam situasi informal kita pakai kata itu. Contoh, misalnya dalam percakapan sehari-hari dengan orang jangan pakai however, itu lucu sekali. I would like to go to the campus, however I'm sick right now. Jadi mereka dengar tuh nanti rada-rada lucu gitu. Kayak kita di Indonesia kan banyak bahasa sehari-hari enggak dan lain sebagainya. Oke, harus bedakan itu. Yang ketiga, untuk bisa fluent berbahasa Inggris, banyak dengar. Orang yang public speaking-nya bagus itu karena dia banyak mendengar. Banyak praktis. Jadi temukan teman, ya mumpung saat ini sudah begitu banyak platform yang memberikan kalian peluang dan kesempatan untuk praktek berbicara bahasa Inggris. Carilah platform misalnya Facebook, ada grup-grup orang di dalamnya yang ingin mempraktekkan berbicara bahasa Inggris setiap hari, atau join grup di Telegram, di Instagram, yang mana orang-orangnya ini tiap hari ingin berbicara pakai bahasa Inggris. Lalu Anda praktek. Yang ketiga, praktek menulis chatting pakai bahasa Inggris. Kenapa saya biasanya selalu mengencourage Anda untuk chatting dengan saya pakai bahasa Inggris? Itu bagus loh. Misalnya dari saya tuh kalian bisa tahu satu kosakata baru. Wah, ini kosakata dari si Sergi ini. Artinya apa ya? Saya tidak tahu. Lalu kita akan cari artinya. Oke. Dan di dalamnya kalian juga, kebetulan saya mengajar IELTS, kalian juga harus familiar dengan idiomatic expression. Seperti yang kita bahas di listening. Listening kemarin kita bahas tentang bagaimana Anda harus familiar dengan ungkapan-ungkapan idiomatik. Oke? Sekiranya menjawab ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Paper-based TOEFL dengan TOEFL ITP. Sama atau tidak ya? Kedinginan di Amerika bisa kena frostbite? Enggak, Sir. Oke. Tidak kena. Selama saya di sana tuh, puji Tuhan, alhamdulillah saya tidak kena karena saya vaksin. Ada vaksin flu namanya, ya. Oke, mananya cara buat cepat paham grammar gimana ya? Oke, cara cepat paham grammar. Bagus pertanyaannya. Cara cepat paham grammar. Tahu polanya. Tahu rumusnya. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak.
tahu pola atau rumusnya. Itu cara terampuh. Yang kedua, punya banyak pemahaman tentang kosakata sehingga Anda tidak bingung. Misalnya, wah kata ini saya masukkan di sini artinya apa? Atau ketika saya pakai kosakata yang ini, kalimat ini make sense tidak? Dan sampai ketika saya masukkan kosakata ini, secara tata bahasa kalimat ini tidak nyambung satu dengan yang lain. Oke? Nah, yang berikutnya, cara termudah untuk kita belajar grammar juga kita belajar dari konteks. Dalam artian begini, Anda bisa dengar lirik lagu. Kan lirik lagu itu kan ada, maksudnya kita belajar sambil having fun gitu ya. That is something that I practice in the previous times. Jadi kita dengarkan lirik lagu, lalu kita ambil kalimatnya. Oh, nih kalimat nih. Secara tata bahasa kalimat ini artinya ini. Jadi terus kita pilah, kita kaji. Oh, subjeknya ini, kata kerjanya ini. Nah, di dalam kalimat ini kira-kira ada kata kerja tidak? Ada objek tidak? Ada complement tidak? Ada adverb of place dan lain sebagainya tidak? Kalau ada yang mana? Dan diletakkan di bagian mana? Oke, itu cara belajar grammar. Next, tidak ada lagi. Thank you, sir. Oke, good. Saya lemah di listening dan masih lamban ketika bisa baca dalam bahasa Inggris. Praktis. Si Amri, ya praktis. Kalau masih lemah di skill tertentu, yang dibutuhkan adalah praktis. Cerita pengalaman selama di US, pengalaman dalam hal apa? Banyak. Mau dari segi culture-nya, dari segi academic life, transportasi, traveling, banyak ya. Intinya kalau misalnya Vini dan yang lain, kalau misalnya kalian mau kuliah di luar negeri, yang pertama open mindset, ya, open minded, harus jadi orang yang berpikiran terbuka ya, karena kalian akan bertemu dengan orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi jangan sempit pikir istilahnya. Terus yang kedua, be adaptive, mampu dan cepat beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang-orangnya, dengan suasananya, which is walaupun sedikit pressure ya, challenge, tetapi by the time you're gonna nail it. And leave 5 another online meeting at 5. Okay, that's all. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, that's all for tonight's meeting, everybody. And I'll see you in the next meeting. Okay. Just in case kalau misalnya ada yang mau mau know more about the experience of studying abroad atau hal-hal lain yang kaitannya dengan academic life, challenges-nya, opportunities-nya apa, silahkan. Thank you so much for sharing. Okay, that's all. Sebenarnya kalau misalnya pertanyaannya tentang bagaimana sharing pengalaman belajar di US banyak ya. Itu saya akan mulai dari academic life, pengalaman kuliah di sana yang mana kita tuh memasuk kelas tuh harus sudah benar-benar siap. Karena full selama 3 jam kuliah itu bukan seperti kita di Indonesia, dosennya mau basa-basi cerita sana cerita sini. No, not at all. Dan yang saya kagumi selama perkuliahan selama 2 tahun itu, tidak pernah profesornya terlambat 1 menit pun. Dan tidak pernah tidak masuk 1 kali pun. Luar biasa disiplin mereka ya. Dan seperti tadi meetingnya jam 7.30, 7.25 itu sudah ada semua di dalam. Jadi ingat kalau mau kuliah di luar negeri itu jangan pernah bawa waktu karet ala Indonesia di sana. Memalukan. Oke, memalukan. Jangan bawa waktu karetnya kita ke sana. Karena orang-orang di negara maju tuh disiplin waktunya tinggi sekali. Buat mereka tuh 5 menit itu berharga. 5 menit itu mereka sudah produktif. Oh, bahas misalnya 1-2 pertanyaan. Kalau kalian masuk terlambat itu akan maksudnya kita tuh rada-rada malu kalau kita masuk kelas terlambat. Yang kedua, jangan, ini academic life ya, jangan masuk kelas dalam keadaan Anda tuh otaknya kosong. Ya, jadi misalnya profesornya sudah assign bahwa ini reading untuk the next meeting,
harus dibaca semua. Bila perlu mau dapat nilai bagus, kita sudah harus buat list pertanyaan. Kalau saya di kuliah itu saya biasa begitu. Saya akan buat list pertanyaan sebanyak mungkin lalu saya tanya. Oke. Dan itu kita akan dapat nilai plus dari segi partisipasi, partisipasi aktif selama proses perkuliahan. Next, be an open-minded person. Tadi saya bilang ya, kalian akan bertemu dengan orang dari berbagai macam latar belakang, perbedaan religi dan lain sebagainya. Dan orang di negara-negara maju itu sungkan sekali ditanyakan hal-hal yang sifatnya privasi, seperti religi, politik, pendapatanmu berapa dan lain, itu tidak boleh, sama sekali tidak boleh ya. Jadi hal-hal seperti itu tuh buat mereka tuh that's my privacy and you don't have any business with that. That's not your business. Okay. Jadi hindari hal-hal seperti itu ketika Anda berhadapan dengan orang-orang di negara yang sudah beradab. Karena buat mereka ya, buat mereka itu ada hal-hal yang sifatnya Anda tahu, ada yang tidak. Contoh seperti your religion. What is your religion? Jangan tanya baru bertemu orang, agamamu apa? Lalu dia akan bilang, that's not your business. Okay? That's not your business. Atau kamu sudah nikah, anak berapa? That's not your business. That's my life. That's my privacy. And you don't have to know about it. Okay? Nah, jadi harus hindari hal-hal begitu. Instead kita harus berbicara tentang misalnya cuacanya panas atau pengalaman traveling kemana atau sharing tentang saya pernah nonton ini dan lain sebagainya. Itu akan menarik. Tapi jangan pernah bahas hal-hal yang sifatnya sensitif. Jadi pola berpikir kita yang dari Indonesia itu harus ditanggalkan kalau mau kuliah di luar negeri. Yang pertama dari segi disiplin, adaptasi kita, be an open-minded person, ada hal-hal yang tidak boleh, misalnya nanti Anda berinteraksi dengan native speaker atau orang-orang asli sana, tidak boleh Anda tanyakan, tidak serta-merta. Itu harus dijadikan bahan konversasi. Dan mereka di sana tuh lebih suka membahas ide, ketimbang membahas orang. Oke. Oke, itu ya, that's it. Itu dari segi academic life. Kalau dari segi culture, sosial dan lain sebagainya terlalu banyak. Which is, if you'd like to know more, you can talk to me. Oke? Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu. Mungkin ada yang bosan ini dengar apa nih si Sergi ini ngomong. So motivated ya, sangat ya. Mudah-mudahan ini jadi bisa jadi motivasi ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi. Jadi ke depan saya lihat, wah banyak nih kelas TOEFL. Anak-anak yang dulu pernah saya didik di TOEFL ini sudah sukses. Ada yang sudah di Australia, Eropa, Inggris, Amerika, Afrika, Jerman, dan lain sebagainya. Itu akan luar biasa sekali. Ya, karena begini ya, kalau misalnya kita bicara tentang ilmu, walaupun sama, Anda mau menimba ilmu mau di Indonesia, mau di luar negeri, hampir sama. Tetapi cara kemasnya beda. Jadi biasanya orang bilang, cucur boleh cucur, cara kemasnya beda. Dan akan ada nilai plus pengalaman lebih yang kalian dapat ketika kalian bisa punya kesempatan kuliah di luar negeri. Banyak loh, dari segi traveling, cross-cultural understanding, pemahaman lintas budaya, pengalaman hidup, orang-orang sekitar itu seperti apa, produktif seperti apa, aturannya seperti apa. Nah, tentu pula tidak terlepas dari hal-hal yang sifatnya a little bit negatif, tapi kita harus get rid of it. Kita harus lepaskan dan kita saring hal-hal yang positif yang sekiranya bisa memberikan kita motivasi, membangun personal brandingnya kita, membangun skill atau keterampilan kita, membangun masa depan kita, membangun karir, peluang pekerjaan kita ke depan. Oke? That's all, everybody, sir. Have you ever met one of the Hollywood? Ini, oke. Saya pernah nonton konsernya siapa nih di Chicago. I'm Faded. Itu siapa penyanyinya? Saya lupa. I'm Faded. Alan Walker, benar ya.
Ya, itu dia ya. Dan ya itu satu pengalaman luar biasa yang pernah saya alami. Oke. Jadi jangan lupa mampir ke Hollywood. Kalau dari Amerika jangan lupa mampir ke New York, ke Chicago, ya. Los Angeles. Luar biasa kotanya. That would be awesome. So, setelah kelas ini mungkin tahun depan, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi saya ingin dengar kalian beritahu saya, Pak Sergi, saya sudah di USA, saya sudah di Australia. That would be awesome. Okay? Thank you all for coming and I'll see you in the next meeting. Okay? Semoga terinspirasi dan termotivasi ya. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. See Thank you you, next sir, meeting. for this Thank you, meeting. Thank you so much, sir. Next time. Bye-bye everybody. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir.